Video hari ini mengenai portable heater. Itu apa? Ya sesuai namanya. Jadi ini alat pemanas yang sifatnya portable. Kita bisa pindah-pindah, bisa colok di mana yang kita butuhkan gitu loh. Kenapa di Amerika tentunya ya, di negara-negara yang ada musim dingin ya, terutama yang dinginnya ekstrim seperti yang sekarang saya berada di Colorado. Kenapa alat ini dibutuhin? Kadang-kadang central heating atau central cooling yang ada di rumah atau di gedung itu tidak mencukupi. Jadi kadang ada di beberapa spot atau ruangan tertentu itu nggak dapat cukup anginnya, angin panas atau maupun angin dingin. Makanya di sini portable AC juga laku. Nah, di video ini yang saya mau bahas itu ada berapa jenis sih sebenarnya? Ya, sekedar informasi aja kan, karena kan ini something yang nggak mungkin dibeli di Indonesia kan, karena suhunya relatively stabil. Kalau nggak panas, panas banget gitu loh. So, yang pertama nih kalau kita lihat, ini adalah yang tipe yang namanya oil. Dari dalam itu ada oli. Yang kedua ini, yang kecil, sama yang sebelahnya, itu pakai seramik. Jadi dia kayak ada filamen yang dipanasin, terus didorong sama angin di belakangnya. Terus ada satu lagi modelnya kayak parabolik, kayak kipas angin. Itu saya nggak punya, tapi nanti akan saya bahas. Nah, abis ini kita lihat satu-satu ya, apa aja sih nih barang-barang ini, gitu loh cara kerjanya, oke? Nah, yang pertama ini yang oil. Jadi kalau kita lihat dari samping nih, pemanas ini bentuknya tuh kayak ada kisi-kisinya. Jadi kalau saat dia mati, itu oli tuh ngumpul di bawah. Dia bilangnya oil, saya nggak tahu itu beneran oily atau minyaknya, pokoknya sejenis lah ya. Jadi itu ngumpul di sini. Ini kan pakai listrik ya. Begitu kita colok, kita nyalain, ini agak pelan. Jadi butuh waktu berapa, like 10-15 menit. Terus dia punya olinya naik ke atas, terus diputer. Nah, di dalam ini ada filamen pemanasnya. Jadi oli atau minyak yang di dalam ini akan ya nyerap panasnya supaya bikin dia ini meradiasi angin panas. Nah, ini udah digital ya. Jadi kita bisa set jam, bisa set timer, nyala jam berapa, mati jam berapa. Terus temperatur kita juga bisa set mau ke berapa. Sekarang ini di set ke 70 Fahrenheit. Jadi dengan ini di set ke 70, kalau saya pakai ini ya, temperatur gun ini, itu core temperaturnya ya sekitar 56 Celsius. 130-an nih, kita naikin lagi. Jadi kira-kira antara 120 sampai 130 Fahrenheit. Ini core temperaturnya. Otomatis kalau suhu ini kita naikin, dia core temperaturnya akan naik. Nah, ini yang tipe oil. Terus modelnya itu ya cukup, kalau menurut saya sih cukup antik ya. Nanti saya kasih lihat gambar pemanas zaman dulu. Nah, ini kisi-kisinya nih. Balik lagi. Pemanas zaman dulu itu di rumahan itu yang oil, pakainya dia nempel di tembok. Jadi ini konsepnya kira-kira mirip seperti itu. Nah, jadi ini radiator yang zaman dulu sampai sekarang juga masih dipakai, terutama untuk state-state yang udah lama ya, kayak New York City itu kan udah, state New York tuh udah tua tuh. Jadi rumah-rumahnya di sana tuh banyak yang udah seratusan tahun itu ya tergolong nggak terlalu tua, bahkan udah ada sampai 200 tahun gitu kan. Nah, mereka punya heating system tuh kayak begini. Jadi ini namanya radiator heater. Jadi cara kerjanya itu pakai steam heated. Jadi kayak uap gitu ya. Ada air yang dipanasin di boiler, taruhnya di basement, terus lewat sini ini jadi anget. Nah, ini ada pengalaman lucu nih. Tahun 2000-an awal itu saya pernah dikirim tugas ke Ireland, ke Dublin, Irlandia. Itu pertama kali saya ke negara yang ya ada dinginnya. Waktu itu kayaknya belum ada salju tapi dingin gitu. Itu pertama kali, benar-benar pertama. Nah, saya check in di hotel. Itu nyampenya sore. Waktu itu ada delay flight ya. Jadi pokoknya saya sampai hotel tuh kira-kira agak malam. Nggak tahu, udah jam 7, jam 8 kok masih terang, saya bilang. Ya nggak ngerti kalau winter itu panjang dia punya ininya, terangnya. Udah gitu di kamar saya nggak ngelihat ada AC. Adanya beginian doang. Saya komplain ke bawah. Macam mana ini hotel nggak ada AC gitu. Udah kebiasaan kan di Indo gitu kan. Orangnya sampai bingung gitu. Nggak salah nih orang nanya AC gitu kan. Guess what? Begitu maleman, ternyata memang dingin. Yang ada saya nanya,
bro gimana sih cara nyalain AC ini? Kebetulan itu orangnya yang lain sih. Jadi itu ya pengalaman namanya, kita nggak tahu kan. So jadi ini heater yang zaman dulu sampai sekarang juga masih ada, tergantung kapan rumah-rumah itu dibangun. Jadi heater-heater ini tuh masih ada. Ada yang oil base, ada yang water base, tapi ini yang model permanen, jadi nggak bisa dipindah-pindah. Nah, yang berikutnya ini ceramic heater yang tinggi. Jadi ini ada remote-nya, yang oli tadi juga ada remote-nya ya. So kalau saya press power button, nah ini di kiri gambar ventilation. Apa ini? Ini cuma fan mode aja, jadi bisa dipakai pada saat musim panas juga, kayak kipas angin lah. Dia nggak keluar angin panas. Nah kalau kita lihat temperaturnya itu 23 Celcius nih core-nya. Jadi ini sekarang saya ada di kamar atau ruang kerja nih, sebenarnya home office saya, yang suhunya 70 Fahrenheit. 70 Fahrenheit itu ya kira-kira 21-20 Celcius lah. Kalau buat di Indo ya dingin ya. Saya yakin kalau saya masih di sana juga kena 25 derajat Celcius juga pakai jaket. Karena di sana average-nya 30-an kan. Oke. Terus yang kedua, kita bisa set ke mode namanya ini anti-freeze. Jadi kalau dilihat nih, dia set ke suhu 45 derajat. Ngapain nih dia nih? Jadi titik beku itu kan 32 Fahrenheit. Jadi tujuan 45 ini itu untuk ruangan yang kita mau maintain dia punya temperatur supaya nggak beku gitu loh. Kedengarannya lucu ya. Ada beberapa musibah dalam tanda kutip ya, terutama di basement. Jadi rumah di sini ada basement, buat yang belum tahu. Nah, itu biasanya mesin cuci sama pengering itu taruhnya di basement. Ada juga yang di atas lantai 2. Saya bicara yang basement. Nah, itu kalau lagi suhunya ekstrim, misalnya minus 30, minus 35, minus 40, itu pipa bisa sampai beku gitu loh. Apa efeknya? Pecah. Kalau pecah ya udah bocor gitu nanti kan, begitu udah cair kan. Udah lumer maksudnya. Nah, kalau kita pakai ini, kita taruh di ruang laundry room namanya, dia akan maintain suhunya sampai 45. Jadi dia akan bantu ngangetin supaya nggak terlalu dingin. Nah, itulah fungsinya anti-freeze. So, kalau saya pilih mode kedua, ini heating. Jadi ini heating mode 1. Ya, kalau kita lihat di sini nih, 72 degree saya set, terus mode nomor 1. Kenapa dia nggak nyala? Ya ini suhu sih nggak akurat sekali ya, di bukunya juga ditulis. Jadi kira-kira aja nih sekarang udah 72 menurut alat ini, sensor alat ini. Tadi saya bilang saya punya suhu indoor temperature monitor di sini 70. Nah sekarang coba kita naikin sedikit ya, naikin jadi 76. Bentar lagi dia nyala. Nah jadi ini artinya saya mau suhu saya 76. Mode nomor 1. Nomor 1 itu pakai minimum power. Jadi nggak usah kenceng-kenceng banget, makanya suaranya lebih tenang. Nah, kalau kita ukur core temperaturnya itu naik tuh. 80, 90, ntar akan mencapai 100 lebih. Jadi ini yang kotak ini itu di dalamnya ada heating element. Jadi pakai tenaga listrik, dia akan panasin, terus ada fan yang dorong dari belakang. Nah, sekarang berapa dia nih? Nah, udah 98, 100. Kita tunggu, bentar lagi dia akan naik nih. Nah, sambil nunggu nih, coba kita lihat lagi mode yang lain. Oh, berikutnya nih, mode yang untuk rotate. Nah, jadi untuk ruangan yang agak besar, kita bisa set dia oscillating, muter kiri kanan. Saya jujur aja nggak begitu suka yang mode gini. Kenapa? Karena kalau udah dingin banget, misal kamar nih suhunya say 5 atau 10 derajat Celcius gitu ya, dipakai model begini nih, angin itu malah kok jadi dingin walaupun yang keluar panas. Saya nggak tahu kenapa gitu loh. Jadi biasanya saya arahin udah statik aja, diam ke satu posisi gitu kan. Nah itu nggak berarti juga alat ini akan menghangatkan full, kecuali kita posisinya deket banget. Nah kayak sekarang nih kira-kira nih ya 1 meter nih dari alat ini. Jadi kalau kadang udah terlalu dingin, ini saya deketin, bener-bener deket gitu loh. Memang nggak bagusnya itu kulit jadi kering, serba salah memang. Jadi mode yang rotate ini hampir jarang saya pakai, biasa saya diemin aja begini. Oke, nah ini saya coba set ke 76. Ini kayaknya dia belum mencapai suhunya. Kalau kita lihat core temperaturnya udah naik lagi nih, jadi 105,
Tadi mana nih? Oh, dia kira-kira di tengah sini nih heating elemennya nih. Tuh, 105, 99, 103. Makin ke atas makin kecil suhunya. Ini malah 38, kok aneh. Jadi heating element feeling saya di sini nih. Coba kalau kita rubah ke Fahrenheit ya. Nah, 200-an. Kalau udah dingin banget ini memang enak. Jadi kita duduk jarak 1 meter dari alat itu nyaman banget gitu rasanya. Oke, nah ada lagi mode kedua. Ini kalau saya pilih yang kedua, ini namanya maximum power level. Jadi sistemnya tuh akan boost dia punya power. Jadi teorinya ini panasnya tuh lebih cepat dan makan listrik lebih banyak katanya. Tapi saya hampir nggak pernah sih pakai mode 2, kebanyakan mode 1. Nah, tuh dia. Mulai dia crank lagi. Digenjot. Oke. Ini suhunya nggak stabil banget ya. Alat ini nggak begitu mahal ya. Saya lupa ingat udah lama sih ini. Udah mungkin 7 tahun, 8 tahun. Sekitar 50-an dolar. Banyak di mana-mana jual. Nah, ini. Terus ada satu lagi, mode ekonomi. Ya, ini ekonomi lah. Jadi dalam 1 jam dia akan regulate suhunya gitu loh. Ntar powernya naik, ntar diturunin, ntar ekonomi mode terus naikin lagi. Jadi ya tujuan utamanya untuk menghemat listrik tapi tidak mengurangi kenyamanan. Kira-kira begitu. Oke, so ini yang model keramik nomor 2. Nah, sekarang yang model nomor 3, ini saya baru beli sekitar 1 mingguan yang lalu. Iseng aja, karena lagi ada promo. Harga aslinya 40-an jadi 20-an. Menurut saya alat ini cukup bahaya, jadi kita nggak pernah boleh tinggalin dia nyala dengan posisi rumah kosong atau posisi kita tidur. Karena apa? Kesatu, ini bahannya plastik. Jadi ada kemungkinan kalau ini namanya ya barang low quality ya, kalau dia ada short circuit atau overheat, ini bisa ngebakar ini. Di sini kalau kebakaran nggak main-main, cepat sekali, terutama di Colorado karena kering sekali di sini. Coba Anda lihat berita, nanti saya sertakan juga di bawah. Sekitar 2 minggu yang lalu ada kebakaran hebat di Colorado. Penyebabnya saya belum baca berita lagi, katanya dari percikan ya. Jadi itu sekitar 1000 rumah yang habis. Itu kebakaran paling hebat dalam sejarah di Colorado. Anyway, ini nggak ada remote, modelnya tombol. Jadi kita manual set flame, low, sama high. So, yang pertama, flame. Jadi apa? Buat iseng-iseng aja. Jadi, apa, seolah-olah ini kayak itu loh. Apa, fireplace, apa bahasa Indonesia ya? Ya, tungku untuk, apa, bakar kayu gitu, seolah-olah kayu. Nih, lampu saya matiin ya. Saya punya ini juga Amazon Echo. Alexa, turn off office. Tuh, udah mati lampunya. Nah, tuh. Jadi, buat lucu-lucuan aja, ini flame, dia nggak ngapa-ngapain, nggak ada angin yang keluar, nggak ada apa-apa, cuma kedengaran bunyi kayak humming gitu. Dah, saya jalankan lagi. Alexa, turn on office. Tuh, there you go. Oke, yang berikutnya kita set ke low. Ini cuma bisa low atau high. Jadi ini barang nggak ada beda sama yang nomor 2 tadi, bedanya lebih kecil aja. Terus heating powernya ya barang $20, what do you expect gitu kan. Saya beli buat lucu-lucu, dan kebetulan home office saya ini nggak terlalu besar. Ini secara ukuran mungkin 1, 2, 3, 4, 5 kali 5 kali ya, atau 6 kali 6 lah. Jadi ini aslinya kamar, saya jadiin kantor. Terus ya udah beli ini aja buat iseng. Nah, kalau kita lihat nih core temperaturnya di 40-an sekarang. Kelihatan nggak? Nah, ini dia. Kelihatannya nggak gitu anget ya. Ini saya berasa ini kira-kira 1 meteran lebih jaraknya ya. Cukup apa? Berasa gitu loh angetnya. Nah, ini kalau saya gedein. Sekarang yang high coba. Suara fan-nya lebih kenceng dikit, nggak tahu kedengeran nggak di sini. Terus kalau kita ukur, saya udah mulai cium bau angus sedikit. Bahaya juga nih alat ya. Apa dibalikin aja ya. Coba kita lihat nih. Nah, ini 80-an degree tadi itu sempat tuh. Nah, 90. Ini kayak bau plastik kebakar sekarang. Sejak beli saya nggak pernah set ke high, baru aja sekarang nih pas bikin video ini. So, mungkin lebih aman. Ini set ke low aja.
untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, salah satu safety feature ini maupun yang kedua tadi itu ada namanya tip off protection. Jadi kalau ini misalnya kesenggol, nah dia mati. Misalnya kalau posisi jatuh gini gitu ya. Tapi again, saya nggak bisa percaya barang yang apa ya cheap lah kelihatan ya. Suatu waktu dia punya tip protectionnya bisa aja ngaco. Posisi nyala, jatuh tetap aja nyala dia. Atau ini saya angkat, dia mati. Tuh. Jadi memang dibutuhkan. Dia taruhnya ini di kaki, jadi kayak ada apa switchnya. So kayaknya gitu aja, nothing much. Ya semoga bermanfaat. Ya paling nggak tahu lah ya kayak apa sih di negara winter itu. Oke, so thanks for watching. See you in the next video. Bye bye. Nah, penghangat yang terakhir ini unit untuk satu rumah. Jadi yang dilihat di sini nih itu furnace atau heater. Ya kalau orang bilangnya heater lah, sebenarnya furnace ini namanya. Kelihatan nggak tuh? Jadi di dalamnya tuh ada api, kayak kompor lah ya kira-kira kan. Jadi cara kerjanya adalah ini supply gas. Nih, yang ini supply gas. Jadi di sini gas itu udah nggak pakai tabung-tabung lagi, pakai meter kayak air. Nggak mungkin lah begini pakai tabung diganti-ganti kan, karena konstan nyala 24/7 kalau dibutuhkan. Terus dia supply masuk ke mesin ini, terus anginnya itu dibakar supaya anget kan, naik ke atas ini, masuk ke yang namanya ducting system. Ini masuk ke dalam rumah. Nanti saya sertakan link. Saya bikin video dulu serba-serbi penghangat dan AC dalam rumah di sini. Terus itu nanti anginnya tuh keluar di lubang-lubang kayak gini nih, yang mirip-mirip di mall atau di pertokoan. Nah, makanya satu rumah kalau dingin-dingin, kalau panas-panas semua satu rumah.